Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, tema kita pada hari ini di antara kuning dan sajadah. Apa tuh di antara kuning dan sajadah? Sujud. Serius sekalian yang saya muliakan, salah satu dari perintah pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada makhluknya. Ketika awal kali terciptanya umat manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Allah tinggalkan di surga. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan ilmu kepada Nabi Adam. Wa 'allama Adam al-asma'ul husna. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam ilmu tentang nama-nama. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan segenap malaikat berkumpul Nabi Adam di depan mereka. Kemudian Allah berkata, seperti yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah memerintahkan kepada segenap malaikat, wahai malaikat-malaikat, sujudlah kalian semuanya kepada Adam. Fasajadu, semuanya sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Jadi sekalian yang saya muliakan, awal perintah kepada makhluknya Allah di awal penciptaan manusia adalah untuk sujud. Sujudnya kepada Nabi Adam, tapi yang memerintah adalah Allah. Sama dengan kita sekarang, sujudnya di sejadah, sujudnya di bumi, sujudnya di masjid. Tapi hakikatnya yang kita sujudi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hakikat sujud adalah taat. Hakikat sujud adalah merendah. Hakikat sujud adalah berpasrah pada apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan. Fasajud, malaikat ketika diperintahkan, mereka lihat aja siapa yang perintah. Ketika yang perintah adalah Allah, tanpa pikir panjang, mereka segera sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuhi. Segera sujud semuanya illa iblis, kecuali si iblis. Allah tanya, iblis, ma
punya Allah dan benar jin. Dunia salah satu dari bangsa jin pertama yang tinggal di bumi. Jadi sebelum bangsa manusia tinggal di bumi, Allah jadikan bumi dihuni sama bangsa jin. Tapi mereka saling menumpahkan darah, mereka saling berperang satu sama lain, mereka tak punya kasih sayang. Allah marah, Allah menghancurkan bangsa jin ini, kecuali yang satu jin kerjaannya sujud mulu, namanya iblis. Maminkum ahmin biqa'il illa wa sajad fihi iblis sajdah. Katanya Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, tidak ada satu jengkal bumi, mau itu di Cilegon, mau itu di Jakarta, mau itu di luar negeri kayak Madura, atau di luar planet kayak Bekasi. Ada Bekasi ya? Mahal. Sehingga sekalian, mau sejauh apapun bumi ini, semua jengkal tanahnya pernah dipakai sujud sama iblis. Jadi bukan masalah memperbanyak sujudnya, tapi masalahnya adalah menaikkan mutu sujudmu. Iblis sujudnya doang yang diperbanyak. Jadi Allah ketika menghancurkan bangsa jin di bumi ini, Allah sisakan iblis. Iblis dibiarkan hidup karena kerjaannya sujud. Dinaikkan ke langit, tinggal bersama para malaikat, bebas pergi ke langit manapun yang diinginkan si iblis. Ternyata di langit kerjaannya iblis juga sama, sujud di antara kening dan sejadaku, kata iblis. Jadi kita, kalau yang kita masalahkan hanya sujudnya, itu hal yang pernah dilakukan oleh iblis. Masalahnya bukan pada meletakkan kening di atas sejadah, tapi masalahnya kepada siapa kamu meletakkan kening di atas sejadah. Siapa yang kamu sembah dan bagaimana hatimu di saat keningmu menyentuh sejadah. Iblis di langit kerjanya sujud, sehingga semua jengkal tanah di atas langit pun dibikin sujud sama iblis. Kabarnya iblis sujudnya di bumi maupun di langit mencapai 70.000 tahun. Bayangkan, sampailah Allah perintahkan, sudah menciptakan Adam. Wa yaqulul malaikatu isjudu li Adam. Ayo semuanya, malaikat-malaikatku, sujudlah kalian semuanya pada Adam. Sujud semua malaikat kecuali iblis. Pegang di tengah. Kenapa iblis ente kamu sujud? Amantu kata Allah, padahal aku yang perintah. Dan bukankah sujud adalah pekerjaanmu selama ini? Kenapa sekarang aku perintahkan dan buat sujud semua tak mau? Iblis menjawab, ana khairun minhu. Ternyata alasannya iblis bukan karena bandel,
Bukan. Kalau bangga nanti jawabannya gini, ya Allah, tadi perintahnya nggak jelas sih. Kan disuruhnya malaikat, saya bukan malaikat ya Allah. Ya itu bukan bandel. Bukan pula misalnya gitu ya, maaf ya Allah, jadi rada-rada putih saya. Nggak gitu. Tapi dia melihat perintah bukan kepada siapa yang memerintah, tapi apa yang diperintah. Ini salahnya umat yang akhirnya suka melihat perintah apa dulu. Kalau misalnya perintahnya enak, bolehlah. Tapi kalau perintahnya enak, kalau sholat tarawih, tunggu dulu nih, berapa kali? Oke, kita nyanyi ya. Cari di sekolah. Untuk aja yang paling sedikit tarawihnya 8, witirnya 3 dari 11. Saya rasa nih orang Indonesia nih, kalau ada paling sedikitnya tarawih 2, witirnya 1, tapi itu kayaknya. Dia melihat perintah pada apa nih yang diperintahkan. Rupanya iblis gak mau sujud kepada Nabi Adam. Alasannya adalah penyakit hati yang sangat berbahaya bernama sombong. Gak cocok memang. Sombong sama sujud itu gak cocok. Sombong sama sujud diterima itu gak cocok. Ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Alasan dia merasa lebih baik, saya ya Allah keturunannya api, sementara dia adalah keturunannya tanah. Kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan dia dari tanah yang injak-injak. Saya lebih mulia daripada itu. Hati-hati kalau penyakit satu ini gak cocok sama sujud. Walaupun telah kau benamkan keningmu di atas dadahmu, pada sujud-sujud panjangmu, jika hatimu dipenuhi dengan kesombongan, bisa jadi semua sujud-sujudmu tak layak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah berapa ribu sujud kau lakukan di atas muka bumi? Adakah di antaranya yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala? Masalahnya sujudnya kening di atas dada sangat terkait dalam urusan diterimanya dengan sujudnya hati dengan ketakwaan. Allah marah ketika mendengar alasannya iblis. Allah sangat marah pada iblis. Kemudian Allah berkata, "Fakhruj minha fa innaka rajim." Iblis, kalau itu keluar kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah yang terkutuk. Allah usir iblis dari surga. Si iblis yang dasar hatinya sombong, congkak, angkuh, belagu. Udah tahu diusir sama Allah,
sampai Semarang keturunan Inggris. Kamu boleh gitu, dia itu ulama. Apa? Ulama orangnya kayak begitu, mendingan saya yang gak berilmu daripada dia yang kayak begitu. Nanti kalau sholat tuh kayak begitu ulama, wah apaan? Dia yang buat saya. Yakin aja ntar. Ini ucapan-ucapan yang mirip sama ucapannya. Jangan sampai kita jadi pengikutnya iblis. Jangan sampai kita jadi followersnya iblis. Kalau mau follow yang pasti aja. Saya punya keluarga media sosial. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, di sini kerjaan begitu, tidak merasa bersalah sesudah mengerjakan dosa. Sedikit sekalian yang saya muliakan, Nabi Adam alaihissalam dalam waktunya juga mengerjakan kesalahan. Kata Allah SWT bilang, ya Adam sunnah atau juga ada Hawa, kamu boleh tinggal di surga, makan apapun yang kamu mau, walaupun terlalu di sejarah, tapi jangan dekat-dekat pohon. Deketin pohonnya ini kamu boleh. Kemudian kenapa ini dilarang? Hari-hari ini kalau dimakan ini kita jadi kekal. Iblis datang. Ada, kan saya diusir di surga. Tapi saya itu merasa masih punya belas kasihan di rumah. Dan gimana kalau makanannya dibuahkan? Biar kamu jadi makhluk yang kekal. Nabi Adam sama Siti Hawa makan buah. Menurut ahli tafsir, karena pemahaman Nabi Adam dan Siti Hawa bahwasanya mereka memang Allah ciptakan untuk dunia, untuk bumi, sementara sekarang mereka tinggalnya di surga. Gimana ya caranya biar turun ke bumi? Si iblis bilang, dan kalau kamu makan buah dan kamu bakal kekal. Oh, artinya iblis kan musuh. Berarti kalau kita makan nih, kita bakal terusir dari surga, kemudian kita turun ke bumi dari makannya. Dimakan anak buah oleh Nabi Adam sama Siti Hawa, mereka pun diturunkan ke atas bumi. Segitunya kan sebenarnya kalau dipikir tak mau salah nih Nabi Adam. Begitu turun di atas bumi, Allah bikin semua hiasannya, mahkotanya, baju cantiknya, semuanya terbakar. Turun ke atas bumi, berduaan dalam keadaan terancam dan terpisah. Kabarnya yang satu di Jeddah, Saudi Arabia, yang satu lagi di India, Allah. Mereka akhirnya mencari-carian. Kebayang gak sih? Zaman itu cari-carian mulanya nanya siapa? Oh, dinosaurus. Kan belum ada manusia ya? Nanyanya ke dinosaurus sama komodo. Lihat manusia kayak saya kan? Namanya Allah.
sampai akhirnya mereka bertemu, kabarnya di Bukit Arafah. Makanya sampai sekarang itu ada namanya Jabal Rahmah. Itu bolak-balik dicampur dunia. Karena orang Indonesia suka coret-coret. Orang Indonesia tulisnya Andi Titi Love. Itu kalau naik ke Jabal Rahmah, kalau lagi umroh gitu kan, harus datang ke sana. Itu pada bawa spidol. Biasanya istri sama suami nulisnya tak mau bareng-barengan. Saya jadi curiga ya. Jangan-jangan suami nulis nama yang lain. Katanya sebab bisa nama saat bertemunya Nabi Adam dengan Siti sama-sama melanggar aturan Allah, tapi iblis nyari pembenaran. Ternyata pembenarannya malah justru menunjukkan penyakit hatinya yang berasal dari kesombongan. Allah pun mengusirnya. Nabi Adam dan Siti Hawa melaksanakan atau melanggar aturan Allah juga. Nggak boleh dekat buah, malah makan buah. Padahal alasannya maksudnya kalau ya Allah kami tahu tugas kami bukan di surga, tugas kami adalah di bumi. Kami pikir-pikir aja, kami kreatif ya Allah. Gimana caranya untuk ke bumi? Kami pun dengerin nasihatnya iblis. Kami tahu iblis kalau Allah gak pernah jujur, kalau melanggar selalu tingkat, maka kami pun tahu ucapannya adalah kebalikan. Karena kami selama di bumi ya Allah, kita tidak melanggar ya Allah. Ini mah jawaban kreatif. Ya, begitu diturunkan ke atas muka bumi, Nabi Adam menunduk, Nabi Adam sujud, Nabi Adam berdoa, Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah berbuat salah. Kami ngaku ya Allah, kami melanggar aturan-Mu. Jika Engkau tidak ampuni, jika Engkau tidak kasihani, kami pasti akan menjadi orang yang merugi. Kami pasti jadi orang yang hancur. Kasihanilah kami ya Allah. Allah pun terima taubatnya Nabi Adam alaihi salam. Ini kalau kamu kepengen sujud-sujudmu menjadi layak diterima Allah, maka yang pertama yang harus kamu perhatikan adalah hatimu di saat sujud. Hatimu dalam kehidupan adalah hati yang bermental sujud seperti hatinya Nabi Adam. Hati yang bermental sujud. Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu hati mental sujud. Rabbana walamna anfusana ya Allah, saya salah ya Allah, ngaku salah ya Allah.
sedang berbuat salah, ya Allah. Ya Allah, saya pendosa, ya Allah. Begitu banyak air dan noda berlumuran dalam diri ini, ya Allah. Mata saya penuh dosa, telinga saya penuh dosa, lisan saya apalagi, tangan kaki melewatkan dosa, perut farji punya dosa, hati apalagi, ya Allah. Sungguh tak layak diri untuk surga. Akan tetapi tak tahan diri ini untuk nerakamu. Karenanya kami mohon kepadamu, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa diri ini. Kasihanilah diri ini, ya Allah. Ampuni segala dosa-dosanya hingga diri ini tidak menjadi seseorang yang hancur, seseorang yang binasa, seseorang yang celaka. Mental sujud, hatimu bermental sujud. Itu sangat mempengaruhi kepada nilai sujudmu di mata Allah. Sebab sujud punya zahir, punya batin. Kalau yang kamu melamakan hanya sekedar sujudmu secara zahir tanpa peduli kepada bagaimana sujudnya hatimu, ia sangat kecil nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa, iblis sujud lebih lama daripada kamu. Jangan lupa, iblis sujud lebih panjang daripada kamu. Tapi di mana dekat iblis? Katanya kabarnya itu, orang kalau lagi baca ayat sajdah itu ada dalam Al-Quran 14 ayat. Itu ada tandanya sajdah di ujung Quran, di sisi Quran itu. Salah satunya seperti firman Allah SWT, wasjud waqtarib. Ya, ada ayat wasjud waqtarib di surat Iqra, ya, surat Allah. Itu teman-teman sekalian, kita habis baca ayat itu di ujungnya tulisan sajdah. Ayat-ayat yang diperintahkan untuk sujud. Dalam Al-Quran ada 14 ayat. Allah perintahkan kita kalau baca ayat kita sujud. Kalau sesudah kamu baca ayat tersebut, kamu tutup dulu Qurannya, atau kamu tandai Qurannya, kemudian kamu sujud. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasanya setan menangis kalau sujud. Setan menangis. Yang kali kamu diperintahkan sujud di dalam kamu baca Al-Quran, ada ayat sajdahnya, kamu sujud, setan menangis. Kata setan gini, ya ampun, kesel bener nih. Saya dulu diperintahkan sujud dan saya nggak mau sujud. Allah murka saya dimasukkan ke dalam neraka. Allah perintahkan dia untuk sujud, dia pun mau sujud, maka baginya adalah surga. Jadi kalau pengen bikin setan nangis, gampang cara. Saat kamu baca Quran dapat ayat sajdah, sujudlah. Dan namanya sujud tilawah.
Teman saya sekalian, kamu gak boleh asal pengen doa kamu sujud. Itu gak sah. Gak boleh. Hukumnya apa? Misalnya nih, ada orang lagi ikutan perlombaan, kemudian dia jadi pemenang. Oh, dia langsung sujud di situ. Gak ada pikiran, gak tertentu auratnya, gitu kan? Asal sujud itu gak boleh. Sujud itu bagian dari sholat. Atau misalnya habis selesai sholat, saya pengen doa sambil sujud. Ya udah saya sujud aja. Itu gak boleh, Bu. Gak boleh. Gak boleh sujud untuk berdoa. Sebab sujud adalah bagian dari sholat. Ya, bagian dari sholat. Kamu sujud itu di dalam sholat atau kamu melaksanakan salah satu dari dua jenis sujud yang memang ada di luar sholat. Kalau nggak sholat, ada dua sujud aja. Jadi kalau bilang perbanyaklah doa saat sujudmu, itu bukan kamu mau doa kemudian kamu sujud, bukan. Tapi saat kamu sedang mengerjakan sholat, nanti sujudnya sekaligus kamu pakai buat berdoa. Kalau kamu memang mau doa saat sujud, maka pilihlah salah satu dari dua jenis sujud. Yang pertama sujud syukur, yang kedua sujud tilawah. Dengarkan baik-baik ini karena sering sekali ditanyakan. Saya akan bahas sedikit secara syariat, secara fikih ya. Kalau dalam sholat, tentu saja kita tahu sujud adalah bagian dari sholat. Sholat itu semuanya punya sujud kecuali sholat jenazah yang tidak ada sujudnya. Sisanya sholat yang lain semua ada sujudnya. Dalam satu rakaat ada 2 kali sujud yang dipisahkan dengan duduk di antara 2 sujud. Saat sujud itulah silahkan perbanyak doa-doamu. Doa di saat sujud merupakan salah satu dari waktu doa mustajab. Tapi tentu saja karena ia bagian dari sholat, kamu tidak boleh berbahasa selain bahasa Arab. Bahkan guru para ulama sebagiannya mengatakan la yad'u illa al-warid. Kamu hanya berdoa bolehnya dengan doa yang memang diriwayatkan dalam hadis Nabi Muhammad atau berdoa dengan doa-doa yang ada di dalam ayat Al-Quran. Jadi kalau saya berdoa gimana dong Ustazah? Saya kan nggak biasa pakai bahasa Arab. Kamu doanya pakai bahasa Al-Quran aja atau pakai bahasa hadis Nabi Muhammad aja, nanti di dalam hatimu silahkan sampaikan doa-doa dan hajat-hajatmu. Jelas? Sujud nih, lagi sholat, ya kan? Pas sujud berdoa, ya Allah karuniakan aku rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah. Bisa dilihat? Nah, kamu bisa doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kasih untuk dunia saya kebaikan, kasih untuk akhirat saya kebaikan, dan jauhkan saya dari siksa api. Dalam hatinya silakan kamu berdoa, ya Allah, gampang itu saya rezeki, utang-utang mudahkan buat dibayar. Ya, adik-adik yang
Allah Musa alaihissalam, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Berapa doanya juga? Saya curiga yang berhafal mahal. Doain anaknya. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin. Ya Allah, saya perlu kepada kebaikan yang Kau turunkan di atas muka bumi ini, ya Allah. Alisa kamu berdoa dengan doa seperti itu, hati kamu silakan Allah. Pengen segera berjumpa dengan jodoh, ya Allah, yang soleh, yang bawa kebaikan bagi dunia dan akhirat, yang menyenangkan. Begitu kan? Jadi doanya cukup di dalam hati saja di saat kamu sedang sujud. Itu pilihannya, atau kamu sujud di luar sholat, salah satu dari dua sujud. Yang pertama sujud syukur. Cuma masalahnya Allah mengatakan kita tidak diperkenankan untuk sujud syukur kecuali karena nikmat baru yang datang padamu yang tidak seperti biasanya. Jadi kalau tidak ada sebab apa-apa kamu sujud aja, kemudian ditanya sujud apa kamu? Saya sujud syukur, mensyukuri nikmatnya saya bernafas. Ya memang hari-hari juga bernafas. Gak bisa begitu. Saya mensyukuri nikmatnya punya suami. Emang kamu udah kawin berapa lama? 20 tahun. Nah itu gak bisa. Lain dengan pengantin baru. Misalnya ada pengantin baru malam pertama sebelum berduaan sama suaminya, dia terlebih dahulu sholat sunnah 2 rakaat, kemudian sesudahnya dia sujud syukur. Alhamdulillah, penantian panjang akhirnya besar. Dia sujud mensyukuri nikmatnya berdoa itu mulai karena nikmat baru yang datang padanya. Kalau bukan karena nikmat baru yang datang padamu, nah itu kamu tak boleh sujud. Serius kalian, saya pernah ada orang sakit lama ini, kalau sembuh, alhamdulillah. Asalnya nggak bisa jalan, kalau bisa jalan, alhamdulillah. Saya sujud syukur sedang, boleh. Karena itulah kenikmatan baru yang datang padanya. Gitu ya? Itu namanya sujud syukur. Yang kedua, namanya sujud tilawah. Kalau kamu lagi baca Quran, kemudian kamu sampai di ayat yang ada perintah sujudnya, biasanya lambangnya tuh di ujung ayatnya dengan lambang kayak menara masjid, kayak kubah masjid ya. Jadi ada yang kayak tanda seperti itu, atau bahkan tanda kayak sujud gitu, terus di ujungnya ada tulisannya sajdah. Nah itu silakan kamu tutup dulu Qurannya, sudah kamu pastikan tertutup auratnya, kamu punya wudu dan menghadap ke arah kiblat, silakan sujud. Pada saat tersebut sujudnya namanya sujud tilawah. Baik saat sujud syukur ataupun sujud tilawah, kamu bebas untuk berdoa di dalam sujud tersebut. Tapi sekali lagi harus dalam bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia atau bahasa yang lain cukup di dalam hati saja.
Nah, sujud yang seperti ini ada 5 hukumnya. Bisa terangkan sekalian, biar ibu-ibu, adik-adik, teman-teman dapat ininya nih, dapat poinnya, biar penting caranya. Ya, mau sujud syukur ataupun sujud tilawah yang di luar sholat ya, ini punya 5 rukun. Rukun pertama niat, rukun kedua takbir. Jadi harus ada takbirnya. Kalau sujud aja, takbirnya nggak sambil berdiri tapi sambil duduk. Duduklah kamu, nawaitu sajdadan disyukuri kalau sujud syukur, atau nawaitu sajdadan syukur lillahi ta'ala kalau sujud syukur, nawaitu sajdadan tilawah kalau sujud tilawah, atau nawaitu sajdadan tilawah lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kamu takbir, kemudian langsung sujud. Di dalam sujud kamu baca doa-doanya. Gak hafal saya Ustazah. Kalau itu yang biasa aja, subhanallah akbar bihamdi, subhanallah akbar bihamdi, subhanallah akbar bihamdi. Sisanya doanya dalam hati. Ya Allah, makasih. Alhamdulillah, ya Allah, makasih. Allah karuniakan ya Allah, Allah telah berikan ya Allah anak yang sehat, anak yang bakti pada orang tua, makasih ya Allah. Atau kamu berdoa ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa, tutupilah segala aib. Kasihanilah diri ini ya Allah. Doa-doa tersebut silahkan lanjutkan dalam hati. Langitkan doamu di dalam hatimu itu, sementara lisanmu berpikir, bertasbih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kemudian kalau sudah selesai sujudnya, kamu duduk kayak duduk ayat akhir. Yang pertama bagusnya kayak duduk ikhtiros, dia duduk di antara sujud. Sebelum sujud duduk kan takbir, nah itu duduknya kayak duduk ikhtiros, duduk di antara 2 sujud. Kemudian kamu sujud, doa, habis itu kamu duduk, duduknya sebaiknya duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir, gak usah baca tahiyat, langsung salam. Itu tata cara sujud, baik itu sujud syukur karena bersyukur nikmatan ataupun sujud tilawah. Sehingga sekalian saya melihat, kalau sujudmu ini sesuai dengan aturan dalam syariat, baik itu dalam sholat ataupun sujud syukur ataupun sujud tilawah, bersama dengan itu kamu punya hati bermental sujud, tunduk, pasrah, patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sujudmu memiliki faedah yang sangat-sangat banyak. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasjud waqtarib. Sujudlah kamu, maka kamu menjadi dekat. Sujudlah kamu, maka kamu menjadi dekat. Fadilah dari sujud yang nomor 1 adalah kamu menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen dekat sama Allah, sujudlah. Emang apa manfaatmu sedang berdekat sama Allah? Ya, kita tuh dekat sama
pejabat, penguasa satu daerah aja itu urusan beres. Betul? Kalau kamu di dekat Arab Saudi, misal, walaupun kita mana ada itu ya, ibarat misalnya, aku dekat sama ratunya Saudi Arabia misalnya, pernah dijadiin dia itu urusan. Kalau kamu sedang pergi ke sana, lagi ada haji atau umroh, itu bisa gampang semua urusannya. Memang dekat, kan begitu. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, beda antara orang dekat sama orang tak dekat. Beda antara orang dekat apalagi orang jauh. Beda banget Bu. Orang kalau dekat, dia datang terlambat duduknya di depan. Teman saya, ya kan? Orang kalau itu anak saya misalnya gitu, abang saya, keluarga saya, kan? Misalnya nih datang ke sini, gampang banget saya akan bilang sama panitia, tolong itu saudara saya, tolong itu kerabat saya namanya Fulan Bintu. Gitu ya? Wah, langsung dijemput. Di mana dapatnya nih? Bawa maka dia juga. Kan begitu keadaannya. Kenapa masalahnya? Dekat. Bu, saya kasih tahu. Penguasa dunia akhirat ini satu, namanya Allah. Penguasa sehat sakitmu, hidup matimu, bahagia sengsaramu, hanya satu, namanya Allah. Orang kalau dekat lain, orang kalau dekat lain. Ibu saya ceritain, ada namanya Syekh Boril. Boril itu orang Ciputat. Orang panggil dia Syekh Boril. Kenapa begitu? Karena buta. Tapi dia itu bukan buta dari kecil, bukan. Dia buta karena dia mau buta. Dia pengen buta. Gara-gara dia itu adalah seorang laki-laki yang sangat ahli ibadah, sangat dekat sama Allah SWT, sangat terjaga hidupnya. Hari-hari menghafalin Quran, baca kitab dan seterusnya. Sampailah dia jadi seorang ulama, jadi seorang ustaz yang ilmunya semua ditaruh nggak di kitab, tapi di akalnya dan di hatinya. Semuanya dia hafal. Hadis-hadis Nabi dia hafal, ayat Al-Quran dia hafal, semuanya dia hafal dalam hatinya. Duduk sama Allah SWT, ahli ibadah kepada Allah, hati bermimpi sujud kepada Allah SWT. Satu hari, jangan begitu, lagi gelap. Satu hari ibu sekalian, dia lagi mau jalan ke majlis, ke masjid, tiba-tiba dia melihat di pinggir jalannya dari rumah, di rumah itu di loteknya ada perempuan lagi sisiran kartu menghadap ke sana. Nggak tahu nih kalau laki-laki di bawah ini lagi lihat dia cantik. Dia pun mulai sharing. Dia lihat aku sama orang cewek, rambutnya sama, kulitnya putih banget, busuk. Perempuannya berbalik, tapi nggak tahu dia di bawah lagi laki-laki yang lihat. Ya Allah, dia pun terfitnah. Begitu nyampe ke masjid, sholat berantakan.
waktunya baca Quran, waktunya sujud, jauh makanya terus begitu berapa sepanjang hari itu saya boleh berapa kali saya boleh merasa masalah di saat tahajudnya dia berdoa, ya Allah saya nggak mau punya mata jadi sarana buat berdosa, angkatlah saja pandangan malam ini ya Allah. Bu, besoknya saat tidur beliau dibangun dalam keadaan namanya buta. Bertahun-tahun buta, tetap mengajar, beribadah, berjaya semua, sampai akhirnya beliau nikah, beliau punya anak, sampai di umur 2. Satu hari beliau malam-malam bangun mau pergi ke masjid buat tahajud sekaligus nungguin subuh di masjid kayak biasanya. Dia panggil anak, tidak ada yang datang-datang. Mungkin anaknya ketiduran gelap, nggak ada yang bantuin dia nih buat nganterin ke masjid. Saya mau berdoa, ya Allah, saya perlu mata saya, ya Allah, saya perlu mata saya. Kembalikanlah mata saya, ya Allah, sebab saya sekarang memerlukan diri. Malam hari beliau tidur, bangun, kemudian besok paginya kalau subuh-subuhnya malamnya bertiga malam terakhir dalam keadaan matanya kembali dapat melihat. Orang kalau dekat sama Allah, apa yang diminta dikasih Bu, kalau tidak kelihatan. Orang biasanya muda bisa lihat, tua jadi buta. Sewain bayangannya. Saat kecilnya bisa lihat, masa remaja jadi pemuda diderita buat buta, Allah kasih buta. Waktunya tua, dia mau minta namanya dibalikin sama Allah SWT. Masya Allah, orang kalau dekat sama Allah dulu enak benar. Betul. Enak orang kalau dekat sama Allah. Ibu apa sih yang bilang? Rezeki susah. Oke. Kalau kamu di dunia ini sibuk sama urusan rezeki, kepengen rezeki lancar, gampang, ibu kan tahu rezeki itu bilangan ceruk. Warasa Allah, berkumpul bacil-bacil. Akulah sang pemberi rizki, akulah pemilik kekuasaan yang tertinggi. Kalau kamu cuma kepengen urusan rezeki, tinggal deketin Allah, sebab rezekimu Allah semua yang punya. Udah itu, kalau udah kamu dekat sama Allah, urusan rezeki mah gampang banget, dikasih Allah, dikasih. Ini kok sih sekalian lo baca apa sujud di buku? Kamu kalau dekat mau sama anak, urusan rezeki mah kecil. Ya, bakal dicukupin sama Allah, bakal dicukupin sama Allah. Bahkan sebelum kamu minta, sebelum kamu berdoa, Allah sudah akan beri padamu apa yang kamu mau. Ustazah, saya mau urusan rezeki mah nggak terlalu pikiran Ustazah. Terus saya juga kepikiran urusan suami, Ustazah gimana caranya biar hatinya tuh nggak jaga. Agar hatinya tidak berpaling kepada Allah. Oh gitu.
Itu yang kamu mau? Saya kasih tahu Bu, Kak, Dek, hati suamimu, hati orang tuamu, jangankan kamu, bahkan dia sendiri tidak mampu mengontrolnya. Sebab hati suamimu tidak berada dalam kendalinya, apalagi dalam kendalimu. Dan hati suamimu berada dalam kendali Allah. Itu sebabnya Nabi Muhammad banyak sekali berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku berada dalam keimanan kepadamu. Nanti lagi ngajarin kita, hati orang tidak ada dalam kendali dirinya. Hati orang adanya dalam kendali Allah. Bu, kalau ada seorang perempuan nih, dia dekat sama Allah, terus dia bilang, ya Allah, jagakan hati suamiku agar tidak tertarik kepada yang haram. Jagalah pula hatiku agar tidak tertarik kepada yang haram. Sebab kami ingin menjalani kehidupan seperti yang Kau inginkan, ya Allah. Jangan biarkan hatimu dan hatinya berselingkuh kepada yang tidak halal. Kamu berdoa ini, seorang perempuan berdoa seperti itu, sementara dia adalah seorang yang dekat dengan Allah. Orang kalau dekat, kalau ngomong tidak rindu, betul? Orang kalau dekat, kalau ngomong tidak ngeri. Kalau saya dekat sama saya, terus dia ngomong, kan saya dekat. Kalau sama orang dengan saya, kalau ngomong dia sih, mana saya dekat? Kalau dekat, kalau ngomong didengerin. Begitu pula hamba yang dekat, kalau minta diijabah. Begitu pula hamba yang dekat, kalau dia berkata, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendengarkan ucapannya. Ketika dia berdoa seperti itu, Allah pun menjadikan hatinya tak tertarik kepada yang haram. Hati suami yang pun Allah jaga tidak tertarik kecuali kepada istrinya. Itu apa yang kamu mau? Misalnya saya pengen cepat-cepat ketemu dengan jodoh saya yang dekat sama Allah. Ini saya kasih tahu adik-adik, kalau kamu pengen cepat menikah, nggak usah deketin laki-laki. Kamu deketinnya yang punyanya aja, yang punya laki-laki di seluruh dunia, miliaran laki-laki. Semua punyanya Allah. Allah akan pilihkan untukmu yang terbaik bagimu. Jika kamu adalah seorang hamba yang baik di sisinya. Urusan apapun kalau dekat sama Allah jadi gampang. Bahkan gak pakai minta. Nih, Bu, istri dekat sama Allah. Di dalam ini ada perintah Allah. Allah sayang dia. Allah cinta sama dia. Allah jadikan hati suami condong padanya, hati anak condong padanya, hati orang tua condong padanya, teman-teman sayang padanya, tetangga-tetangga sayang senang padanya, semua kawan-kawan orang di sekeliling sayang semua padanya. Kenapa? Sebab dia adalah seseorang yang dekat dengan Allah. Saudara sekalian,
kalau sudah dekat sama Allah, Allah terus bikin suaminya sayang padanya, cinta padanya. Yang lain bisa apa? Itu mau ada perempuan berbibir melon, berbadan seksi, secantik apapun, gak bisa mendekati seorang laki-laki yang hati istrinya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kamu merasa hidup saya punya banyak masalah, yuk deketin Allah, yuk deketin Allah. Nah, cara paling gampang buat dekat sama Allah adalah wasjud waqtarib. Dekati Allah, dekati Allah dengan sujud. Sujudlah kamu, maka kamu pun menjadi dekat. Fadilahnya sujud paling besar adalah mendekatkan kita kepada Allah. Yang kedua, fadilahnya sujud, ibu sekalian, saat sujud doamu mustajab. Kata Nabi, aqrab ma yakunu al-'abdu min rabbih fa huwa sajid, fa'akhiru fihi du'a fadhmin an yustajaba lahu. Tempat terdekat seorang hamba dengan Allah adalah saat dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa di dalam sujudmu. Sangat mungkin doa dijabah Allah. Sujudlah, maka berdoa itu adalah seindah-indah keadaan Allah pilihkan kamu di sana. Sujudlah, kemudian hatimu berbisik ini di bumi, akan tetapi suaramu terdengar hingga langit. Diaminkan jutaan malaikat, diijabah oleh Allah Subhanahu, terutamanya di saat-saat seperti malam yang terakhir. Saya sangat menyarankan untukmu yang sedang bersedih hati, untukmu yang sedang terlibat masalah berat dalam hidup, untukmu yang sedang diuji dengan ujian-ujian yang membuatmu terpuruk, untukmu yang sedang ditinggal oleh orang-orang yang kau cintai, untukmu yang sedang merasa hidup kesepian, hidup di atas muka bumi ini tanpa ada yang sayang, tanpa ada yang peduli. Usahakan padamu, bangunlah di sepertiga malam yang terakhir, sholatlah, benamkanlah wajahmu dalam sujud pasrah, berbisiklah lirih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni segala dosa-dosa. Terimalah aku sebagai hamba, ya Allah. Pandanglah diriku dengan pandangan kasih sayang-Mu. Lihatin saya ya Allah, lihatin saya ya Allah. Tak berdaya tanpa rahmat-Mu, lemah tanpa kasih sayang. Kasihanilah diri yang hina ini ya Allah.
naikkan aku pada derajat yang tinggi di sisi. Baguskan hatiku ya Allah, sehatkanlah jiwa ragaku ya Allah, sembuhkan semua penyakit-penyakit lahir batinku ya Allah. Jauhkanlah aku dari segala keadaan-keadaan yang membuat Kau murka padaku ya Allah. Doa saat sujud-sujudku, sampaikan apa yang menjadi hajat-hajatku. Minta sama Allah, sholat. Kemudian saat sujud, panjangkan sujudmu, perbanyak doa di dalam sujudmu itu, dan tunggulah kelabulangin hatimu. Sangat mungkin untuk Allah singkat, bahkan mungkin Allah gantikan dengan pelangi warna-warni. Kita punya Allah dalam hidup kita, manfaatkan. Kita punya Allah dalam hidupku, saudara sekalian. Kita punya Allah dalam hidup kita. Jangan sia-siakan. Pakailah kesempatan ini, sujudlah padanya dan mintalah padanya. Kita punya banyak hajat, kita punya banyak kebutuhan, kita punya banyak urusan yang kita mintakan Allah akan mengurusi urusan kita. Sujud. Untukmu yang mengkhawatirkan nasib anak-anakmu, sujud. Mintalah kepada Allah, ya Allah, Kau perintahkan diri ini menjaga anak-anakku ya Allah. Ku'anfusakum wa'ahlikum naro dalam Al-Quran. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka ya Allah. Jangankan jaga anak, jaga diri sendiri dan saya seringkali tidak mampu melakukannya. Saya gagal melakukannya. Saya mohon padamu ya Allah, Engkau sajalah yang melakukannya. Jagalah diri ini, jagalah diri anak-anak ya Allah, dari murka-Mu, dari siksa api neraka-Mu. Lindungilah kami semuanya ya Allah. Jagalah kami seperti mana Engkau telah menjaga hamba-hamba-Mu yang soleh-soleh. Apapun yang jadi hajat-hajatmu, minta pada Allah. Benarkan dirimu dalam sujud, menangislah kepada Allah, terutama di sepertiga malam yang terakhir. Karena saya bilang, saya percaya ada doa di sepertiga malam terakhir yang tidak diijabah Allah. Pasti diijabah. Dengan cara Allah dan pada waktu yang paling tepat di sisi Allah. Saudara sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah kita yang lemah tapi kita punya Allah dan yang Maha Kuasa. Kita yang hina tapi kita punya Allah dan yang Maha Mulia. Kita miskin tapi kita punya Allah dan yang Maha Kaya. Kita takut, kita gelisah, kita khawatir, tapi tenang, kita punya Allah yang mampu melakukan segalanya
buat kita. Kita hanya perlu untuk memiliki hati yang tetap taat, tetap pasrah, tetap patuh, tetap merunduk, tetap tawadu kepada Allah. Dan kita hanya perlu untuk senantiasa memperbanyak dan memperlama sujud kita padanya. Tak ada yang berat bagi kita umat Islam, sebab segala urusan ada dalam genggamannya. Tak ada yang berat bagi kita hamba-hamba Allah, sebab semua urusan Allah lah yang memegang kontrolnya. Kita hanya perlu senantiasa sujud kepada-Nya. Dan yang terakhir dari apabila sujudmu membuatnya cinta padamu. Sujudmu membuatnya cinta padamu. Sujudmu selain tak hanya sekedar sujud badan, tapi juga sujudnya hati layak membuatmu dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sujudlah dan rasakan bagaimana Allah memandangmu dengan pandangan cintanya. Dan Allah apabila mencintai seorang hamba, Dia tahu bagaimana harus memperlakukan hamba tersebut. Dunia hingga akhirat itu Dialah sendiri yang akan mengurusinya. Dunia hingga akhiratmu Dialah sendiri yang akan memberikan karunia-Nya padamu. Kamu dicinta oleh Allah dan tak lagi ada masalah dengan urusan meski sebesar apapun, karena kamu tahu urusanmu meski sebesar apapun semuanya berada dalam genggaman Allah. Dan kalau kamu tercinta di sisi Allah, saudara sekalian dengarkan ucapan saya. Ini adalah ucapan yang saya sampaikan dengan sepenuh cinta, karena saya mencintaimu. Sebab kamu adalah hamba Allah. Saya cinta padamu sebab kamu adalah umat Nabi saya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berharap dengan saya mencintaimu, Allah Tuhanmu mencintai saya. Saya berharap dengan saya mencintaimu, Nabi Muhammad mencintai saya. Dengarkan ucapan saya. Jika kamu telah meraih hakikat sujud zahir batin, jika kamu memperpanjang, membenamkan wajahmu dalam sujud pasrah, kamu meraih cintanya Allah. Dan jika kamu telah dicinta oleh Allah, tak kala datang ajal menjemputmu, Allah akan membukakan untukmu pintu rahmatnya dari Allah. Jika kamu telah dicintai oleh Allah, saat datang ajal menjemputmu, tak ada lagi ketakutan, tak ada kekhawatiran, tak ada kesakitan. Yang ada adalah bisikan lembut Allah kepada jiwamu, kepada ruhmu, kepada hatimu. Allah berkata, Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai pemilik hati yang tenang, wahai pemilik hati yang senantiasa sujud kepadaku,
Saat ku kembali kepadamu, aku ridho padamu, kamu juga ridho padamu. Aku cinta padamu, kamu juga cinta padaku. Fadkhuli fi ibadi, kemarilah, masuklah ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Saat kamu dicinta Allah, Allah akan membukakan pintu rahmat yang lebar-lebar bagimu. Kubur akan menjadi taman paling indah yang kamu datangi. Sakaratul maut akan menjadi pesta paling menyenangkan bagimu. Dan masa-masa sesudahnya adalah masa-masa paling menyenangkan yang Allah berikan untuk kita menyampaikan untuk menjadi hamba tercinta di sisinya, membenarkan diri dalam sujud kepasrahan, sujud di antara kering dan sejadah kita. Kita panggil namanya hingga dia berkenan menjawab kita. Kita panggil namanya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan dia menjawab kita. Labbaik ya abdi wa sa'daini, labbaik wahai hambaku, aku akan ada untukmu. Semoga Allah izinkan di sisa hidup kita senantiasa sujud kepada Dia.